Apakah dalam persiapan tes PPG 2021 dari Kementerian Kemenak? Nah, sekarang kita akan masuk ke model pembelajaran yang kedua dalam kurikulum 2013, yaitu model pembelajaran penemuan atau yang disebut dengan discovery learning. Nah, bahan ini saya ambil dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa sih definisi atau konsep dari metode discovery learning atau metode penemuan ini? Nah, jadi metode ini adalah merupakan salah satu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika atau bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri sebagai strategi belajar. Atau discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini. Pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Dalam mengaplikasikan metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented atau menjadi student oriented. Nah, dalam discovery learning, hendaknya guru harus memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver atau seorang scientist, historian, atau ahli matematika. Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, apa sih keuntungan dari model pembelajaran penemuan ini? Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seorang tergantung bagaimana cara belajarnya. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan dia berhasil. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Nah, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan, bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.
membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang, proses belajar meliputi sesama aspek siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa, dan kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Banyak sekali ya keuntungan dari model pembelajaran penemuan ini. Nah, sekarang ada kelebihan atau keuntungannya. Sekarang kita mau melihat juga kelemahan dari model pembelajaran ini. Model pembelajaran ini memiliki kelemahan, yaitu metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lain. Tapi dalam kelas Katolik biasanya siswanya relatif sedikit ya, jadi kira-kira cocok untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Memang susah untuk melupakan cara-cara yang lama. Kemudian pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA, kurang fasilitas untuk mengukur gagasan untuk dikemukakan oleh para siswa. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Nah, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan dalam model pembelajaran penemuan ini? Yang pertama, ada langkah persiapan. Langkah persiapan ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran. Materi apa yang mau dibuatkan metode penemuan. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik. Kemudian yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua, pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan dibagi menjadi yang pertama, stimulus atau pemberian rangsangan. Nah, pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Simulasi pada tahap ini
berfungsi untuk menyediakan kondisi instruksi